upaya hukum yang sedang aku jalani dan juga mungkin dari keluarga bapak dan ibu jalani, itu aja. Lalu satu ya yang aku mau bilang, suka tidak suka, mau tidak mau, kalian mau bilang apapun tentang saya, mau pansos kayak mau apapun, saya ada di lokasi, saya ada di TKP, legal standing saya jelas adanya, bahwasannya di situ ada tanda tangan saya yang menjadi saksi tentang per USG-an itu, yang dimana saya tahu kebenarannya, yang dimana saya tahu jumlah uangnya, dan dimana saya tahu tentang berapa yang diberikan per bulannya dan gak banyak ya. Dan lalu juga kenapa sih kok bapak mau memberikan santunan itu sampai lahiran kalau bukan anaknya, menurut dugaan, karena kan belum tes DNA ya. Saya bukan kuasa hukum dari RK, saya bukan kuasa hukum dari Lisa, saya hanya kasih memberikan wawasan saya secara normatif hukumnya. Pertama, secara pidana tidak bisa dilibatkan polisi untuk memaksa si cowok melakukan tes DNA karena hubungan mau sama mau, tidak ada aspek pidananya. Jadi satu-satunya adalah kalau mau sama mau untuk melakukan tes DNA, atau si cewek mengajukan gugatan ke pengadilan perdata memerintahkan si cowok untuk melakukan tes DNA. Itu pun harus pintar bikin gugatan, karena kalau putusan pengadilan hanya memerintahkan untuk melakukan tes DNA, itu putusan perdata bisa tidak dilaksanakan. Jadi kalau mau di gugatan perdata, si cewek itu menggugat mengatakan memerintahkan untuk melakukan tes DNA, dan sekaligus pengadilan memerintahkan untuk membayar denda misalnya 1 miliar apabila per hari apabila tidak dilaksanakan isi putusan. Itu kalau ada dalam surat gugatan ya. Jadi ada dua jenis surat gugatan. Surat gugatan pertama, surat gugatan untuk dari si cewek untuk mengatakan bahwa si cowok adalah bapak biologisnya. Itu nggak bisa, itu karena belum ada tes DNA ya. Jadi gugatan untuk meminta, untuk menyatakan agar si cowok adalah bapak biologisnya, itu nggak bisa karena belum ada tes DNA. Jadi satu-satunya adalah jenis gugatan kedua, yaitu menggugat si cowok di pengadilan dan meminta pengadilan untuk mengeluarkan perintah tes DNA. Itu pun harus ada embel-embelnya, yaitu dengan catatan kalau tidak mau tes DNA didenda 1 miliar sehari. Itu tergantung isi surat gugatan ya. Jadi itulah, aku pernah ngomong itu kisi-kisinya langsung 2 hari kemarin. Saya lihat di video pengacara RK sudah ngomong, kami tidak mau melakukan tes DNA kecuali atas perintah pengadilan. Berarti dia sudah menyimak analisa hukum saya. Jadi mereka bertahan karena mereka tahu susah mendapatkan perintah pengadilan untuk tes DNA. Mereka tahu itu, makanya dia bilang kecuali ada perintah pengadilan baru saya mau. Oke. Di satu pihak bagi si cowok, kalau dia masih mau berkarir politik, maka kasus ini harus segera dihentikan. Bisa kau ini manusia atau apa? Ikutin aja Pak, kalau dia mau ngajak tes DNA, ikutin aja. Ini mau maaf sebelumnya, kalau seandainya ini anak bapak bawa pulang, bapak rawat, bapak kasih makan, bapak sekolahkan, jangan mamanya juga bapak bawa, sama dengan bapak membawa racun dalam rumah tangga bapak. Dari penilaian aku ini, bisa ini, masa iya nggak kenal sama Ridwan Kamil, udah pasti tahu semua ini pejabat, udah punya istri, masih aja bisa nih pepen ikuti sampai hamil. Model-model betina ini tinggal di zaman Nabi udah pasti dicambuk, dirajam, paling keras tinggal nama, anaknya diambil sama orang kaya yang agamanya tinggi, dirawat, dikasih makan, dikasih tempat tidur. Kalau zaman sekarang, kamu itu harus tanggung jawab, harus nikahin aku, harus tanggung jawab pada anak aku nggak peduli kamu ada istri, ada anak, aku nggak peduli, pokoknya kamu tuh tanggung jawab sama aku karena kamu udah berbuat. Inilah pelakor zaman sekarang, menjebak laki-laki yang kaya dengan cara hamil.
Pak Ridwan Kamil itu tidak salah, sudahlah, jangan dibahas lagi. Juga Lisa Mariana atau perempuan-perempuan lain juga tidak salah, karena kerjanya mau jualan kayak mau apa, itu motifnya dia ketika menggoda laki-laki. Laki-laki yang tergoda Pak Ridwan Kamil, ya udah, mereka sepakat, suka sama suka, ya kan, tidak ada yang bisa melarang. Hanya mungkin yang dilanggar adalah hukum agama, ya, hukum moral. Karena selama ini kan Pak Ridwan Kamil dikesankan sebagai moralis bersih dan sebagainya. Padahal laki-laki biasa kan sekali lagi seperti itu, saya sudah katakan. Jadi membahas lebih jauh, wah ini seolah-olah dia bersalah, dia ini, udahlah, nggak ada gunanya. Dia tidak akan dipenjara karena soal itu. Hanya kita perlu ingatkan, ya kan ada ajaran, jagalah diri dan keluargamu dari api neraka. Nah, kalau dia melanggar ajaran agama, berarti dia tidak mengajarkan sesuatu kepada anak cucu kita. Makanya kita tidak usah salahkan dia, kita jaga diri masing-masing saja supaya tidak melakukan sesuatu apa yang dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil itu, gitu kan. Nah, saja yang kita perlu jaga ini hak anak yang dilahirkan oleh Lisa Mariana itu, atau juga yang perempuan-perempuan lain barangkali nggak tahu, kan belum ada yang mengaku kan. Nah, hak anak ini yang tidak berdosa itu harus dijamin. Nah, itu tanggung jawab Pak Ridwan Kamil kalau melakukan itu. Kalau benar hasil tes DNA-nya ini buah dari Pak Ridwan Kamil. Nah, kita mempersoalkan Pak Ridwan Kamil kan sebenarnya kita sibuk sendiri. Yang akan rusak citranya kan dia sendiri dan keluarganya, termasuk, nah sekarang Partai Golkar sebagai salah satu partai terbesar Indonesia dan sedang berkuasa sekarang ini. Nah ini kan wakil ketua umum Partai Golkar, kan tidak bagus citranya kalau seperti itu. Tapi kan citra moralnya tidak bagus, tetapi secara hukum positif tiada yang dia langgar. Dan manusiawi kalau dia melakukan itu, bagi orang yang tidak menyadari bahwa itu melanggar hukum agama atau ajaran moral, gitu. Pak Ridwan Kamil kalau benar dia lakukan itu, hubungan kayak hubungan suami istri, memang hanya mereka yang berdua yang tahu, dan nilai agama yang atau ajaran agama, hukum agama yang dilanggar pada saat itu selesai. Kalau kita sadar seperti itu, ya nggak usah kita bahas berpanjang-panjang. Sekali lagi, pesannya di sini, jangan ikuti kelakuan seperti Pak Ridwan Kamil bagi mereka-mereka yang taat atau patuh pada ajaran atau hukum agamanya. Ya, tetapi kita kan belum jelas juga. Nanti video itu akan diungkapkan. Nah, kenapa kalau baru keluarnya sekarang-sekarang dan kemudian kejadian video tersebut juga nanti baru-baru aja gitu, atau setelah 4 tahun 9 bulan, ya berarti ini sesuatu yang memang sudah disiapkan untuk mengalihkan gitu. Nah, kalau ada menanyakan apakah ini, tadi juga media nanya sih, apakah ini suatu pengalihan isu dari suatu tuntutan, dari suatu apanya segala. Maaf, di telematika itu nggak ada praduga bahwa ini pengalihan isu atau apa segala yang kayak gitu, nggak. Kami orang telematika nggak pernah belajar yang mengenai pengalihan isu, motivasi, modus, lain sebagainya, enggak. Kami hanya tinggal mengungkapkan fakta digital atas apa yang ada gitu loh. Selebihnya nanti pihak yang berwajib dan para penegak hukum yang akan mengulasnya. Nah, yang saya sampaikan kepada media baru sebatas hanya untuk sesuatu hal yang bisa memang sebagai konsumsi media, kan, konsumsi publik ya. Seperti biasa, selalu saya pasti pakai standar saya bahwa saya baru akan mengungkapkannya secara hukum, demi hukum dan kepada orang hukum. Jadi kalau hanya sekedar misalnya ada pengacara aja ngobrol kayak gini-gini, baru ngobrol mah saya nggak akan mengungkapkan hal-hal yang terlalu mendetil. Tapi saat memang sudah demi hukum, sudah ada surat permintaan untuk kemudian diminta sebagai keterangan ahli untuk lebih lanjut mengulas, baru akan mengulas lebih mendetil. Ya, lebih baik kita fair menanggapi hal ini, dan jangan sampai justru masyarakat yang lebih kisruh dan
kacau gitu ya, kisruh dan ricuh atas yang isu-isu yang kayak gini. Jangan deh, banyak hal lain yang bisa juga kita pikirkan. Biarkan hal ini berjalan, bergulir, nanti kan kemudian juga bisa akan terungkap kalau nanti sudah berkembang lebih lanjut. Itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Saya perpendek supaya nggak sampai 10 menit ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang terlalu cepat. Mohon maaf kalau ada pihak-pihak yang tersinggung ataupun kemudian tidak berkenan. Saya mau mengungkapkan ini adalah hadir sekedar masyarakat sosial media kita nggak terlalu jadi ricuh, jadi rame. Banyak hal yang lain yang masih bisa kita bahas.